Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadari Sarjana Putra, nomor absen 8, dan saya akan membacakan pidato yang berjudul Generasi Milenial Anti Korupsi. Yang terhormat Bapak atau Ibu Guru, begitu pula teman-teman dan hadirin semua yang saya cintai. Selamat pagi, selamat sore, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat yang rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat sentosa dan hati penuh bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Generasi Anti Korupsi. Tujuan saya berpidato pada hari ini adalah untuk menyuarakan dan juga untuk mengimbau generasi muda penerus bangsa untuk menjadi generasi anti korupsi. Korupsi adalah perbuatan buruk yang dilakukan oleh pejabat negeri, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam penyalahgunaan jabatan atau wewenang demi kepentingan pribadi atau kelompok. Korupsi memberikan dampak yang cukup besar kepada masyarakat, baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun pendidikan. Saat ini sedang marak dilakukan pembangunan Indonesia. Pembangunan tersebut ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, namun dengan kenyataannya masih banyak rakyat yang hidup secara sengsara di luar sana. Tidur beralaskan tanah, beratapkan langit, untuk mencari makan pun susah. Hak yang seharusnya mereka dapatkan telah dirampas oleh para koruptor. Data dalam Kompas menunjukkan bahwa pada tahun 2004 sampai 2015 ada 17 gubernur dan 49 bupati yang terlibat dalam kasus korupsi. Selain itu, pada tahun 2016 tercatat ada 8 kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Indonesia tidak akan maju jika hartanya terus berkuras dan diambil oleh para koruptor. Kapan negara kita maju jika masih banyak tikus-tikus berdasi berkeliaran di negeri ini? Negara kita Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, kaya akan seni dan budaya, dan kaya akan segala aspek. Tetapi mengapa masih banyak anak-anak yang putus sekolah karena tidak memiliki biaya? Mengapa masih banyak anak-anak yang mati kelaparan? Apa yang salah dengan bangsa kita ini? Masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mengapa? Karena hak-hak mereka diambil oleh orang-orang serakah yang hanya berpikir bagaimana memperkaya diri mereka sendiri dan kelompoknya. Ada asap tentu karena ada api. 3 faktor yang melatar belakangi seorang melakukan korupsi antara lain. Yang pertama, karena kurangnya imam dan takwa. Seorang yang percaya akan Tuhannya akan merasa bahwa perbuatannya selalu diawasi, sehingga ia akan berhati-hati dalam berbuat, takut akan Tuhannya dan takut akan karmanya. Yang kedua, didesak oleh arus yang sulit untuk dierat, yaitu materialisme dan hedonisme. Apalagi pada zaman ini, orang-orang lebih mengutamakan gengsi dengan meningkatkan budaya konsumtif. 3. Kurangnya pengawasan dan ketegasan hukum. Hadirin yang saya banggakan, bagaimana cara kita menghentikan praktek korupsi di negeri ini? Pertama, korupsi harus diberantas dengan cara meningkatkan iman dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, korupsi diberantas dengan menciptakan sumber daya manusia dan bermoral dan bermartabat, karena tugas kita sebagai generasi muda adalah menentang korupsi dengan berani, jujur, dan hebat. Maka dari itu, saya mengimbau seluruh generasi muda untuk mengatakan tidak kepada korupsi. Kita sebagai generasi muda harus menghentikan paradigma maju tak gentar membela yang bayar. Saatnya kita mengembalikan harga diri manusia yang tidak tertipu oleh kesenangan duniawi. Mari kita bersama-sama tingkatkan iman dan takwa serta tingkatkan sumber daya manusia yang bermoral. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan dalam penyampaian pidato ini. Maka dari itu, saya memohon maaf atas sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Gema Santi, Om Santi Santi Santi.